Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zuraida dengan NIM 1814700016, Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada SD Negeri 222 Palembang berbasis web. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dini Komalasari MKom. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kategori, yaitu yang pertama latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Sistem merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia untuk mencapai sebuah tujuan, sama halnya dengan instansi pemerintahan atau swasta yang membutuhkan sebuah sistem untuk mengontrol lajurnya kegiatan di institusi tersebut. Setiap institusi pasti memiliki perancangan sistem yang berbeda-beda, terutama pada sistem bagian keuangan. Salah satu sistem akuntansi yang terjadi ialah penerimaan dan pengeluaran kas. Seperti yang terjadi pada pengelolaan sistem keuangan di SD Negeri 222 Palembang, dalam sistem penginputan data penerimaan, pengeluaran, serta data transaksi yang berhubungan masihlah berupa manual dengan bantuan Microsoft Word dan Excel untuk memasukkan data laporan keuangan. Sehingga selama proses pencatatan atau penginputan berlangsung sering adanya kesalahan. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan mengenai sistem keuangan yang belum maksimal, sehingga saat proses pencatatan keuangan pada akhir bulan masih kurang optimal, maka dibuatlah sebuah sistem untuk membantu mengelola data keuangan berbasis web pada SD Negeri 222 Palembang secara terkomputerisasi. Lanjut pada kategori yang kedua, yaitu landasan teori. Sistem informasi akuntansi menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinberg tahun 2015, halaman 10. Sistem informasi akuntansi atau SIA, Accounting Information System, adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Lalu ada penerimaan kas. Penerimaan kas adalah kegiatan transaksi berupa pemasukan dana atau uang dari sumber yang berhubungan dengan kas masuk. Pengeluaran kas atau cash payment adalah transaksi pengeluaran uang yang menyebabkan berkurangnya aset berupa kas, bank, atau setara kas lainnya. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Pada metode pengumpulan datanya terbagi menjadi 4, yaitu menggunakan observasi, wawancara, dokumen, dan studi pustaka. Pada metode pengembangan sistem, di sini saya menggunakan metode waterfall, yaitu menurut Pressman pada tahun 2015 pada halaman 42. Model waterfall ialah model yang dilalui harus menunggu selesainya tahapan sebelumnya dan berjalan secara berurutan. Pada analisis sistem berjalan, yaitu ada 2 sistem yang berjalan, yaitu untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Di sini untuk penerimaan kasnya, yang terjadi ialah hanya dari bantuan dana BOS dengan mengajukan RA Kas. Berikut siklusnya. Kepala sekolah membuat RA Kas atau RAK dan menjadi dokumen, yaitu lalu dokumennya diberikan kepada bendahara, lalu bendahara akan mencari sumber dana sesuai dengan RA Kas yang telah dibuat oleh kepala sekolah, lalu terbitlah sebuah dokumen yaitu RA Kas dan sumber dana. Lalu dokumen ini diserahkan ke pemerintahan untuk mereka cek dan mereka periksa dengan teliti. Jika memang benar dan sesuai, maka pemerintah mengeluarkan BOS atau dana BOS, ya, bantuan operasional sekolah, dan mengirimkannya kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah mengalokasikan keuangan sekolah tersebut sesuai dengan RA Kas yang telah dibuat. Lalu ada sistem berjalan dari pengeluaran kas, yaitu dana yang telah diterima atas persetujuan pemerintah, maka sekolah mengeluarkan dana sesuai RA Kas. Yaitu yang pertama, bendahara dan operator melakukan pencatatan beban pengeluaran kas dan keluarlah dokumen pengeluaran kas, yang mana dokumen ini
diberikan kepada kepala sekolah untuk diperiksa, divalidasi, dan dilakukan pengecekan. Jika sudah benar, maka kepala sekolah akan mengeluarkan dokumen pencairan dana, yang mana dokumen ini akan diserahkan kepada bendahara beserta operator untuk mereka lakukan proses pembayaran, dan terbitlah sebuah nota atau kwitansi, yang mana nota dan kwitansi ini dicatat dan dituliskan ke dalam buku kas umum. Lalu terbitlah sebuah dokumen laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini diberikan kepada kepala sekolah untuk disimpan oleh kepala sekolah. Lalu ada perancangan sistem, yaitu pada use case diagram. Diagram use case menunjukkan aktivitas dari sebuah sistem yang akan dijalani. Pada diagram use case terdapat aktor yang akan menjalankan aktivitas pada sistem yang akan dikelola. Di sini ada dua use case diagram, yaitu use case diagram untuk bendahara dan kepala sekolah. Di sini yang pertama yaitu use case diagram bendahara. Bendahara melakukan login, lalu setelah itu dia dapat mengelola daftar akun, laporan penerimaan, laporan pengeluaran, laporan rekapitulasi transaksi, dan utility, yaitu data user. Di sini bendahara dapat melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Lalu perbedaannya kepada kepala sekolah sama saja, hanya saja kepala sekolah hanya bisa melihat atau menampilkan dari seluruh sistem yang ada, tanpa bisa mengubah ataupun mengupdate atau mendelete dari transaksi yang telah dimasukkan. Dan pembahasan. Di sini terdapat tampilan utama, yang mana tampilan utama ini adalah bentuk dari awal bendahara dan kepala sekolah menggunakan sistem ini. Setelah memilih kategori aktor, memilih bendahara atau kepala sekolah, lalu tampilan yang selanjutnya itu tampilan login. Di sini bendahara harus melakukan login, begitu pula kepala sekolah. Setelah berhasil, maka akan langsung menampilkan tampilan dashboard. Sistem akan menampilkan tampilan dashboard. Berikut tampilan-tampilan yang ada pada sistem, yaitu ada tampilan daftar akun, tampilan laporan penerimaan, tampilan laporan pengeluaran, tampilan laporan rekapitulasi transaksi. Di sini laporan rekapitulasi dapat dicetak. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas ini dapat membantu dalam proses pengolahan data keuangan agar lebih mudah, cepat, dan informasi yang diperoleh cukup baik. Lalu yang kedua, laporan keuangan dapat langsung dicetak ke printer. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas baru sebatas dijalankan di lingkungan lokal pada satu laptop, yaitu localhost. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.